Salam sejahtera dari Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Allah, di mana kita tahu bersama bahwa kita berada di penghujung tahun 2021 di bulan Desember ini. Gereja Tuhan atau umat Kristiani pada saat hari ini sedang merayakan akan kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya ini yang menjadi dasar saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini, agar supaya kita jemaat Tuhan atau gereja Tuhan bisa mendapatkan suatu nilai kebenaran dari peristiwa Natal ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu berbicara tentang makna sebuah Natal. Tentunya ada banyak yang akan kita dapati berbicara tentang makna Natal. Tetapi saya akan menyampaikan 2 poin saja berbicara tentang makna Natal. Tetapi sebelum saya masuk kepada pembahasan makna Natal itu, saya ingin membawa saudara untuk mengingat di dalam Alkitab pada awal penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia itu, Dia mendesain manusia, Dia menciptakan manusia itu begitu mulia, dan manusia pada waktu itu difasilitasi oleh Allah begitu sangat baik. Manusia hidup damai, hidup permai, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka apa yang terjadi, saudara? Manusia mendapatkan hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Mereka mendapatkan kutuk. Kutuk itu berbicara tentang kesusahan, berbicara tentang sesuatu hal yang buruk, kesialan dan sebagainya. Ini yang dialami ketika Adam dan Hawa, yang merupakan manusia pertama yang ada di dunia ini, melakukan dosa. Dan saya bisa simpulkan bahwa ini berbicara tentang hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Bukan hanya sampai kepada peristiwa di Taman Eden, berkelanjutan pada peristiwa zaman Nabi Nuh. Ketika manusia hidup pada masa itu, kecenderungan manusia untuk melakukan dosa itu sangat besar. Sehingga Allah, kalau kita membaca pada Kejadian, kitab Kejadian, di situ menuliskan bahwa bagaimana Allah mengungkapkan bahwa Dia menyesal menciptakan manusia. Ini yang terjadi. Ini juga bisa disimpulkan bagaimana hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi rusak. Jadi bisa saya ambil nilai kebenaran di sini. Kenapa Yesus harus ada di dalam dunia ini? Kenapa Natal itu harus tercipta? Kenapa Yesus harus datang dan lahir ke dalam dunia ini? Dia harus berada di rahim seorang wanita yang suci yang bernama Maria. Dia harus berada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan dosa. Saya bisa mengambil suatu kebenaran di sini bahwa yang menyebabkan Yesus ada di dalam dunia ini itu dikarenakan hubungan Allah dan manusia itu sudah rusak. Dan ketika hubungan ini menjadi rusak, maka Allah berinisiatif. Di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, di situ dituliskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia apa, saudara? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inisiatif Allah ini adalah merupakan sesuatu inisiatif tujuan untuk memulihkan kehidupan manusia dengannya. Nah, saudara,
Saya mau katakan sebelum saya menyampaikan 2 poin makna Natal, saya ingin menekankan kata hubungan. Berbicara tentang hubungan itu, ini hal yang sangat penting, bahwa hubungan itu berbicara bagaimana tentang nama baik. Hubungan itu berbicara tentang kehidupan sosial. Saya mau katakan atau saya mau memberitahukan kepada kita gereja Tuhan, kalau mungkin hubungan yang rusak antara manusia dengan manusia atau kita dengan sesama kita, kalau kita lihat dari perspektif atau sudut pandang Alkitab, bisa saja hubungan yang rusak itu bisa dibenarkan kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Karena seringkali kebenaran-kebenaran di dunia ini belum tentu kebenarannya itu sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Tetapi kalau hubungan kita dengan Allah itu sudah menjadi rusak, maka tidak ada kebenaran di dunia ini yang dapat membenarkannya. Ini yang sekali lagi saya mau tekankan. Kalau hubungan kita dengan Allah itu menjadi rusak, maka tidak ada kebenaran atau hukum di dalam dunia ini yang bisa membenarkannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang harus kita tangkap dari kebenaran firman Allah ini. Bahwa saya mau jelaskan di sini, atau saya ingin memberitahukan bahwa ketika hubungan kita dengan Allah itu menjadi rusak, maka itu akan berdampak dalam keluarga kita, kepada kehidupan pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam gereja Tuhan, dalam berorganisasi. Tidak sadarkah kita bahwa banyak pada masa sekarang ini orang-orang itu kasihnya sudah menjadi dingin, gampang hidup dalam kepahitan, gampang hidup dalam kenajisan, gampang hidup untuk berbuat dosa. Kenapa hal itu bisa tercipta, bisa terjadi? Karena apa? Hubungannya dengan Allah itu sudah menjadi rusak. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa kalau hubungan kita dengan Allah sudah menjadi rusak, maka segala kutuk itu akan menimpa kita. Maka kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Sebab saya mau katakan bahwa semenjak kita dari kandungan rahim ibu kita, Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang besar. Tuhan sudah ingin mendesain kita kepada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, dia sudah merencanakan hal-hal yang mulia. Tetapi apa saudara? Manusia sendiri itulah yang merusak hubungan sehingga mereka mengalami hal-hal yang buruk. Kutuk itu terjadi dalam hidup mereka. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, mari di bulan Desember ini bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa tantangan di bulan ini adalah tantangan yang besar. Seringkali di Natal ini iblis memakai berbagai macam cara sehingga banyak keluarga menjadi hancur, banyak pelayanan menjadi hancur. Karena itu kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita masuk di dalam makna sebuah Natal bahwa kita sudah tahu garis kebenaran firman Allah. Kenapa Natal ini bisa terjadi, bisa ada, atau kelahiran Yesus itu bisa terjadi di dalam dunia ini. Itu didasari karena hubungan Allah dan manusia itu sudah menjadi rusak. Karena hubungan ini sudah menjadi rusak, maka Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga Yesus lahir ke dalam dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 2 makna Natal yang akan saya bagikan. Yang pertama, bahwa Natal itu identik berbicara tentang sebuah kasih. Berbicara tentang kasih di dalamnya memiliki arti bahwa suatu pemberian dan pengorbanan. Berbicara pemberian dan pengorbanan ini adalah sesuatu hal yang perlu kita tangkap dalam kita memaknai Natal di tahun 2021 ini. Bahwa Natal itu identik dengan pemberian dan pengorbanan. Jadi kita sebagai gereja Tuhan dalam kita memaknai Natal ini, marilah kita harus menjadi gereja Tuhan yang suka memberi, yang suka berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Apapun itu. Karena apa saudara? Allah telah memberikan teladan. Dia karena mengasihi manusia, dia memberikan, dia mengorbankan anaknya.
kepada seluruh umat manusia. Nah kita, apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Apa yang akan kita berikan kepada Allah selain adalah hidup kita ini? Di bulan Desember ini, mari kita lebih memusatkan hidup kita ini. Kita beri sepenuhnya untuk Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua, makna Natal itu berbicara tentang kerendahan hati. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat manusia, Dia yang menciptakan seisi dunia ini. Yesus adalah raja di atas segala raja. Dialah pemimpin dari segala pemimpin yang ada di jagat raya ini. Tetapi apa yang terjadi waktu Dia akan lahir di dalam dunia ini? Saya mau katakan bahwa Allah memutuskan Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan di tempat-tempat yang mewah, yang megah. Tetapi Dia mengizinkan Yesus lahir di tempat yang tidak layak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Allah ingin memberikan suatu kebenaran kepada kita, jemaat Tuhan. Ini berbicara tentang Dia mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Jadi di bulan Desember ini dalam kita memaknai sebuah Natal, mari saudara harus hidup dalam kerendahan hati. Sebab ketika saudara hidup di dalam kerendahan hati, maka Allah akan mempermuliakan kita. Dia akan mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bukan dikutuk tapi diberkati. Dia akan membuat perjalanan hidup kita semakin hari penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Saudara lihat ketika Yesus lahir di tempat yang tidak layak, Allah mempermuliakan. Sehingga apa saudara? Orang-orang Majus dari timur, raja-raja dari timur ini datang membawa penghormatan yang mulia, berbagai macam harta benda untuk menyembah Tuhan Yesus kita yang adalah juru selamat umat manusia. Yesus dipermuliakan. Kalau saudara ingin mendapatkan promosi, ingin diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dan memberkati kita. Makna Natal yang bisa saya bagikan di sini adalah berbicara tentang kasih dan kerendahan hati harus kita hidupi di bulan Desember di tahun 2021 ini. Sehingga apa? Berkat Allah, penyertaan Allah itu akan kita miliki. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan buat kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang dipakai dengan dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya setiap permisa yang menonton akan khotbah kami ini, saya yakin bahwa akan menjadi berkat. Saudara akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Sebab apa? Bahwa firman-lah yang akan menghidupkan kita. Sebab di dalam firman itu ada kuasa yang besar, yang melebihi dari kuasa di dalam dunia ini. Sebab firman ini mampu menembus segala dimensi yang ada di dunia ini. Sebab firman ini adalah kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun saudara berada, yakinlah bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati dan penyertaan kuasa Tuhan bersama-sama di dalam kita semua. Haleluya.